Halo sahabat Olenka, jumpa lagi di Entrepreneurship 360 bersama Dr. Pinpin Baktiar. Emang gimana sih caranya ngejaga agar api entrepreneurship tetap terjaga? Oke, entrepreneurship itu seru banget kan? Semangat keberpeluangan. Ada 1001 peluang kedua bagi seorang entrepreneur, karena sebenarnya seorang entrepreneur tinggal mengutak-ngatik 5 hal ini aja. Di video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat tuh, ngutak-ngatik produk baru, pasar baru, cara baru, pasokan baru maupun organisasi baru. Nah, tetapi bagaimana sih kita sebagai entrepreneur, sebagai organisasi entrepreneur menjaga api dari ke-entrepreneurshipan ini? Ada 5 teman-teman. Pertama, kita melakukan yang disebut dengan proactiveness. Jadi kita ada keproaktifan tuh. Misalnya kita jualan nasi goreng, kita pikirin nggak nasi gorengnya itu siang malam? Oke ya, dari nasi goreng yang enak, bisa nggak menjadi nasi goreng yang unik? Dari nasi goreng yang unik, bisa nggak jadi nasi goreng yang tematik? Nah, jadi dari sebuah nasi goreng yang biasa-biasa aja, itu bisa naik terus tuh levelnya. Enak, unik, tematik. Kenapa? Karena kita proaktif memikirkannya siang dan malam. Lalu yang kedua, kita risk taking. Jadi memang kita harus berani mengambil resiko untuk memulai usaha, tentu resiko yang terukur. Karena sepanjang resiko itu kita tidak hampiri, kita tidak ambil, kita tidak jalani, peluang tidak akan pernah nempel dengan kita. Yang ketiga, kita selalu mengembangkan inovasi. Di video sebelumnya kita udah pernah bahas, inovasi itu setidaknya bisa turun kepada 3 hal. Pengembangan produk baru, pengembangan pelayanan, pengembangan model bisnis. Dan yang keempat nih saya suka nih teman-teman, yaitu competitive aggressiveness. Jadi kita sebagai pelaku usaha, kita punya semangat untuk menjadi unggul, kompetitif, unggul. Aggressiveness, jadi secara agresif kita menjadi unggul. Nggak apa-apa, kita cuma tukang nasi goreng doang, tapi sengaja kita misalnya ramah, cepat, bersih, sehingga tukang nasi goreng yang lain cuma jualan nasi goreng doang, tapi kita walaupun cuma jualan nasi goreng doang, tapi kita ramah, cepat, dan bersih, sehingga kita dengan sengaja unggul. Dan yang kelima ini otonomi. Nah, ini biasanya teman-teman startup nih sering kena mental di sini nih, khususnya saat seorang investor datang. Nah, apakah kehadiran investor itu hadir sebagai kakak yang baik buat teman-teman startup, atau tanpa sadar kehadiran investor menjadikan teman-teman startup punya supervisi? Kenapa sih startup itu bisnisnya gokil? Karena startupnya gokil, dia otonom akan bisnisnya, dia bebas memimpikan apapun. Nah, pertanyaannya ketika investor hadir, kebebasan memimpikan apapun itu bisa tetap hadir nggak? Nah, makanya teman-teman startup kalau hendak berjalan bersama investor, tanya di hati, dia bisa jadi kakak gua nggak? Nah, kalau memang feel itu ada, tes itu ada, ya ayo berjalan bersama sang investor itu. Teman-teman, mari kita terus jaga api entrepreneurship kita dengan proaktif, risk taking, inovatif, competitive aggressiveness, dan juga dengan otonomi. Salam entrepreneur.